Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nur Alim dari jurusan Teknik Mesin S1 Reguler A, kelas paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi yang ada di dalam mata kuliah karakter keislaman. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Di poin yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum nikah. 1. Mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. 2. Sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. 3. Wajib. Selanjutnya, nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasinya. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib nikah. 4. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Lima. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Selanjutnya ada syarat-syarat pernikahan. 1. Kedua mempelai beragama Islam. 2. Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. 3. Mempelai pria mengetahui wali calon istri. 4. Tidak sedang berhaji. 5. Tidak ada unsur paksaan. Berikutnya ada rukun nikah. 1. Wali. 2. Dua orang saksi. 3. Mahar. 4. Ijab kabul. Kasian juga ya yang tadi. Ya udah, kembali ke topik. Talak atau cerai. Pengertian talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah derivat dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Swasta syar'i, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Selanjutnya ada macam-macam talak dari segi rujuknya. 1. Talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh untuk rujuk kembali. Talak bain ini terbagi menjadi dua, yakni talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak-talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap istri, namun tidak berlaku sebaliknya, yakni dengan melakukan akad nikah ulang. Sementara itu, talak bain kubro adalah talak 3 yang tidak memperbolehkan rujuk, kecuali jika sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta diceraikan. 2. Talak raj'i. Talak ini adalah jenis talak yang memperbolehkan untuk rujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya adalah saat istri masih sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Jenis talak ini berlaku jika sang suami hanya menjatuhkan talak 1 dan 2. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Jawabannya, menurut saya, jika kita ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, pertama kita harus saling
percaya sesama anggota keluarga. Yang kedua, mengutamakan kejujuran. Yang ketiga, selalu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, keterbukaan di dalam berbagai persoalan. Yang kelima, sebisa mungkin menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang keenam, menerima apa adanya, kekurangan maupun kelebihan pasangan dan anggota keluarga yang lain. Yang ketujuh, tidak saling menuntut satu sama lain, lebih baik mengoreksi kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedelapan, saling mendoakan antar sesama anggota keluarga. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta? Jawabannya, menurut saya, hal tersebut tidak baik dan saya tidak setuju. Karena restu kedua orang tua sangatlah penting dan berpengaruh untuk kedepannya. Tapi dibalik itu semua, kembali kepada diri kita masing-masing. Akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi. Banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Silahkan jelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Jawabannya, menurut saya, salah satu faktornya adalah tekanan ekonomi. Dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan menurunnya pendapatan masing-masing individu, hal ini cukup untuk dijadikan alasannya. Tetapi dari faktor tersebut kembali kepada diri kita masing-masing, sanggup atau tidak menghadapi ujian seperti ini. Apa pendapat Anda tentang poligami dan bagaimana menyikapinya? Jawabannya, menurut saya, di dalam agama Islam, poligami tidak dilarang untuk dilakukan, selama seseorang yang melakukannya bisa berlaku adil. Karena keimanan dan keikhlasan hati seseorang berbeda-beda, baik laki-laki maupun perempuan. Jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Jawabannya, kriteria makanan dan minuman halal. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dari proses pengolahannya. Penjelasan berikutnya. 1. Makanan yang halal secara zatnya. Bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. 2. Makanan yang halal menurut cara prosesnya. Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala atau sesaji. Yang ketiga, adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut, semuanya halal walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air. 3. Halal cara memperolehnya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan thayyib. Artinya, makanan yang sehat secara spiritual dan higienis. Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual, akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. 4. Minuman yang tidak halal. Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk dengan minum minuman keras itu
rupanya sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa di dunia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan ini. Nabi memberantas kebiasaan jelek ini secara bertahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.